Puluhan rumah rusak diterjang puting beliung. BNNP musnahkan ganja siap edar. Dari hobi kambing, hasilkan cuan jutaan rupiah. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Suci Anissa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama. Saudara, hujan deras disertai angin puting beliung dan butiran es di Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menyebabkan puluhan rumah warga rusak. Hujan deras disertai angin puting beliung dan butiran es di Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menyebabkan puluhan rumah warga rusak. Akibatnya, 48 kepala keluarga menjadi korban terdampak bencana puting beliung yang melanda Kelurahan Sungai Nibung. 55 unit bangunan rusak, yaitu 5 unit rusak total, 10 unit rusak berat, 13 unit rusak sedang, dan 27 unit rusak ringan. Jembatan satu jam lah Jam 3? jam 3 lewat lah. Oh, Jam tadi lah. jam berapa tadi? Jam 4? Jam 3:30 lah. Ada esnya tadi itu? Hah? Ada Pak, hujan esnya tadi? Ada. Siapa Pak? Hujan banyak lah, kecil dulu. Memang es tadi itu bentuknya. Nggak ada 5 menit anginnya. Bentar ya. Wah, barang kumpul semua ya. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas publik juga mengalami kerusakan seperti gudang, pondok pesantren, kantor lurah, sekolah dasar, serta tempat usaha warga. Namun dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Pemerintah Kabupaten Kerinci mengunjungi Dahlia, TKW asal Kerinci yang mengalami penyiksaan oleh majikannya di luar negeri. Kondisi korban sangat memprihatinkan. Selain itu, Bupati juga memberikan bantuan kepada korban. Pemerintah Kabupaten Kerinci mengunjungi Dahlia, TKW asal Kerinci yang mengalami penyiksaan oleh majikannya di luar negeri. Kondisi korban sangat memprihatinkan. Selain itu, Bupati juga memberikan bantuan kepada korban. Bupati Kerinci Monadi mengunjungi rumah Dahlia di Desa Kotolebuh Tinggi, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Kunjungan Bupati Kerinci ke rumah korban memberikan sejumlah bantuan seperti kursi roda, tenaga pendamping, sembako, dan bantuan lainnya. Kami dari pemerintah daerah bersama dari KP2MI Jambi ya, hadir bersama mengunjungi saudari kita Dahlia. Ya, artinya beliau ini yang sempat di pemerintahan kemarin kami melihat langsung. Ya, ini sudah kejadian dan sebenarnya sudah kita lakukan. Namun demikian kita melihat kondisi Dahlia ini dan kami dari pemerintah daerah memberikan, kalau kami lihat ini secara psikologis ini, artinya ada pendampingan dari dinas sosial, juga nanti ada pendampingan dari dari pemberdayaan perempuan nanti terhadap saudara Dahlia ini. Namun demikian kami berharap nanti salah satunya adalah dari kesulitan dari KP2MI ini adalah melihat agennya. Jadi kami berharap ke depan terutama masyarakat Kabupaten Kerinci, artinya di dalam perjalanan menjadi tenaga kerja di luar negeri, baik di Malaysia dan di mana saja, itu harapan kami harus jelas jalur ininya. Dahlia berangkat ke Malaysia tahun 2023 lewat jalur non-prosedural untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Awalnya pekerjaan berjalan lancar, namun saat pindah ke majikan kedua, hidupnya berubah menderita. Kondisinya memprihatinkan hingga mengalami lupa ingatan diduga akibat disiksa majikan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pihak keluarga, nama saya Cindy, mengucapkan terima kasih kepada Miss Yuni yang sudah bantu up. Terima kasih pemerintah Kabupaten Kerinci, terutama untuk Bapak Bupati kita yang sudah menangani ini dengan cepat. Dan terima kasih juga bantuan dari Dinsos, Bapak Kabid Tenaga Kerja, KP2MI, Ibu Yayu, BP3MI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bupati Kerinci menghimbau masyarakat agar kisah Dahlia menjadi pelajaran. Ia meminta ke depan tidak ada lagi warga yang menjadi tenaga kerja lewat jalur non-prosedural. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara Polresta Bengkulu menggelar operasi pasar murah di setiap kecamatan dalam rangka membantu perekonomian masyarakat. Pasar murah ini langsung diserbu warga karena harga komoditas jauh lebih murah dari pasaran. Polresta Bengkulu menggelar operasi pangan murah di setiap kecamatan dalam rangka membantu perekonomian masyarakat. Pasar murah ini langsung diserbu warga karena harga komoditas jauh lebih murah dari pasaran. Warga ramai membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, hingga gula yang harganya jauh lebih murah dari harga pasar. Pasar murah yang digelar Polresta Bengkulu ini sangat membantu terutama di tengah harga bahan pokok yang tinggi saat ini. Warga berharap pasar murah rutin digelar setiap minggunya agar warga dapat berbelanja dengan harga murah. Kebetulan lewat Kebetulan lewat terus nanya, kataku boleh ida kami orang umum. Ini boleh katanya pakai kupon ida ya udah. beli minyak aja Bu atau beli yang lain? Sementara ini yang penting. Selain dalam rangka membantu perekonomian warga di tengah tingginya harga bahan pokok saat ini, pasar murah digelar untuk mencegah beredarnya kembali beras oplosan di masyarakat. Disiapkan 40 ton beras yang akan disalurkan melalui polsek dan kecamatan hingga bulan Desember mendatang. Nanti kalau misalkan kurang, ya kita ngambil lagi. Jadi kita sistemnya ini sebenarnya membantu Bulog juga untuk disalurkan ke masyarakat. Ini untuk mengantisipasi juga, kemarin kan sempat ribut masalah beras oplos. Ya, supaya tidak ada beras oplos, makanya Bulog tidak menjual lagi ke Tempulang, tetapi langsung dijual langsung dengan minta bantuan kepolisian untuk menyalurkan ke masyarakat dengan sistem begitu, dengan gerakan pangan murah. Tidak ada syarat khusus dalam berbelanja. Warga bisa membeli kebutuhan pokok, namun dibatasi 2 karung isi 5 kg untuk pembelian beras SPHP. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Basnas Provinsi Bengkulu berhasil mengumpulkan zakat profesi ASN pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar 1 miliar rupiah per Juli lalu. Zakat tersebut akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Basnas Provinsi Bengkulu berhasil mengumpulkan zakat profesi ASN pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar 1 miliar rupiah per Juli lalu. Zakat tersebut akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Juli 2025, 95% ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyalurkan zakat profesinya. Tingginya angka pengumpulan zakat ini diiringi dengan adanya kebijakan Gubernur Bengkulu yang mewajibkan seluruh ASN untuk membayar zakat profesi. Zakat yang terkumpul ini akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan melalui Basnas Provinsi Bengkulu, dengan harapan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya sekedar mengumpulkan zakat profesi, ASN juga diminta untuk melaporkan tetangga yang berhak menerima zakat ke pemerintah Provinsi Bengkulu agar mendapat zakat yang dikelola oleh Basnas. Basnas kita untuk zakat profesi 2,5%, alhamdulillah ya bulan ini sudah mencapai angka 1 miliar. Dan ini nanti sesuai dengan rapat gubernur ya akan diberikan, disalurkan bagi masyarakat kita ya nanti yang membutuhkan ya sesuai dengan syarat kriterianya, itu nanti akan kita salurkan melalui Basnas Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan pada September mendatang, setidaknya seluruh ASN dapat menyalurkan zakat profesi mereka. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, 5 unit rumah di Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur amblas akibat abrasi. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun warga terpaksa mengungsi ke rumah keluarga. 5 unit rumah di Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur amblas akibat abrasi. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, warga terpaksa mengungsi ke rumah keluarga. Amblasnya 5 unit rumah akibat hujan deras mengguyur kawasan Mendahara.
Warga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga dari reruntuhan. Abrasi menghancurkan 3 rumah warga, 1 bangunan sarang burung walet, dan 1 gudang kayu. Sedikitnya 5 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal karena kondisi rumah yang rusak parah. Bahwa kejadian musibah atau bencana alam ini tanah grup atau tanah bergerak, kejadiannya sekitar jam 10 pagi tadi menjelang salat Jumat, yang letaknya di desa Mendara Tengah, Kecamatan Mendara. Dengan sigapnya pemerintah berupaya untuk membantu masyarakat. Korban tidak ada, hanya korban rumah yang hanyut, 1, 2 dalam keadaan demikian yang dapat disampaikan. Tidak ada korban jiwa, namun warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga. Pasca kejadian, warga khawatir pergerakan tanah masih berlanjut dan meminta pemerintah segera turun ke lokasi untuk mencarikan solusi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Ribuan warga Kabupaten Batanghari Jambi berkumpul di tengah sawah. Masyarakat menangkap ikan di sawah yang disebut dengan tradisi bekarang. Ribuan warga Kabupaten Batanghari Jambi berkumpul di tengah sawah. Masyarakat menangkap ikan di sawah yang disebut dengan tradisi bekarang. Beginilah kemeriahan warga di Desa Terusan, Kecamatan Marosebo Ilir, Kabupaten Batanghari, menggelar tradisi bekarang atau menangkap ikan dengan peralatan tradisional. Kegiatan yang digelar setiap tahun ini juga diikuti anak-anak hingga orang dewasa yang beramai-ramai turun ke kolam berukuran besar atau lebih dikenal dengan lubuk jawi untuk menangkap ikan. Sekitar 10 menit masuk ke dalam kolam, beragam jenis ikan buruan pun akhirnya berhasil ditangkap, mulai dari ikan patin, gabus, sepat, nila, hingga ikan senggarat. Tradisi bekarang ini tidak hanya dihadiri oleh warga setempat, namun warga dari desa lainnya juga turut meramaikan kegiatan tahunan ini. Gedangnya. Iya. Jadi macam mana tahun ini yuk bekarang yuk? Banyak tahun kau. Dapatnya besar-besar, alhamdulillah. Ada ikan apa Pak? Baung, lais, gabus, apa namanya limat? Enggak. Batin terakhir. Nah, ikannya rencana nak dibawa kemana nih? Ya bawa balik lah. Bawa balik untuk dijual, untuk makan? Nak mak samal, mak kerupuk. Iya. Ya. Siapa namanya? Entah, siapa nama? Nama siapa? Nenek. Sebutlah Nenek, apa namanya? Nenek Fauzia. Warga mengaku sangat senang bisa berburu dan mendapatkan ikan secara gratis, karena hasilnya bisa untuk dimasak di rumah bersama keluarga. Karena di sini di lain Marosebo Ilir ada saudara kita dari Pasar Terusan, Kecamatan Murabulian, Simpang Terusan, Tenam, Malopari, Banto Kapas dari Temesi, bahkan dari Mersam. Alhamdulillah, antusias masyarakat luar biasa, dan tradisi kearifan lokal yang ada di Terusan ini salah satu-satunya yang ada di Batanghari. Mudah-mudahan harapan kami semua leading sektor peduli sehingga kearifan lokal ini bisa lestari dan menjadi budaya nasional harapan kita. Insyaallah. Ini sudah kali yang berapa nih kita garap kegiatan bekarang? Oh, ini sudah turun-temurun. Saya dari mulai tahun bekarang di tahun 70-an ini sudah ada tradisi dari nenek moyang gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini bisa kita lestarikan. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih meriah lagi. Tradisi bekarang yang sudah berlangsung sejak tahun 70-an ini hingga kini masih terjaga dan terus diminati oleh warga di Jambi. Sementara kegiatan berburu ikan ini tidak hanya menjadi tradisi warga Batanghari, juga untuk mempererat tali silaturahmi antar warga setempat dan desa tetangga. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara Kompas Jambi akan selanjutnya setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik. Antara lain, BNNP musnahkan ganja siap edar. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.